dia kan punya keahlian bikin flyer kayak bikin apa kayak gitu. Saya bilang nanti deh, waktunya belum pas, saya bilang gitu. Waktunya belum pas. Nah, kemarin mie ayam itu telepon dulu nggak kabulkan. Nah, kemarin kemudian pas saya nganter produk itu yang untuk Indroyono itu, saya kepikiran itu, cuman begitu di tengah jalan ada orang mau ketemu, ya udah saya nggak bisa gitu. Saya bilang udah ngomong belum, kata si belum, waktunya belum pas. Ya udah kalau saya ngomong gimana, saya bilang silahkan aja gitu. Ya lebih suci kan tahu sendiri orangnya ngomongnya kayak seperti itu. Udahlah ngomong, saya nggak tahu apa yang diomongin, makanya saya tanya apa yang diomongin. Nah, kemudian untuk kejadian kemarin, kenapa Pak Dudut nggak diajak ke sana, gitu kan? Nggak diajak ke sana. Pak Wid nanya ke saya, ya kan, Pak Dudut diajak nggak? Saya bilang gitu kan. Saya bilang sih nggak usah diajak deh Pak, saya bilang gitu kan. Kenapa saya bilang nggak usah diajak itu kenapa? Ya kan, saya juga nggak punya duit Pak. Duit saya cuma 19.000. Kalau Pak Dudut sampai nggak punya duit, bensinnya nggak ada. Ya kan, kalau saya punya duit, saya bilang saya ajak, saya uang sampai tinggal 19.000. Gitu loh. Alasan saya cuma itu aja, dan itu saya pikir nggak harus hadir gitu. Dan mereka ternyata ya udah, ternyata rapatnya hasilnya seperti itu. Nah, saya nggak tahu kemarin kan begitu pulang dari Pondok Gede itu kita ke rumahnya Teh Mimin, buka puasa situ, sholat tarawih di situ gitu. Tiba-tiba kalau itu ngomong ke saya, Pak Dodot di luar dari grup ngomong suci. Saya sih males sebetulnya, makanya Pak Dodot telepon ke saya satu-satunya males ngomongin masalah gitu itu malah. Maksud saya kalau memang ada masalah, ayo kita ketemu diselesaikan. Jangan diselesaikan, jangan lewat handphone, jangan lewat WA gitu, ketemu aja. Nah, maksud saya kalau misalnya ini kan belum terlanjur nih, ini kan belum terlanjur, makanya saya bilang jangan memperburuk situasi gitu, yang 21 itu karena seperti itu. Kalau emang mau adain pertemuan kita berempat, ayo. Ya makanya kan pertemuan kan belum ada. Apanya? Pertemuan apa? Ya pertemuan kalau kita hasil apa namanya ini bagi. Udah, itu nggak ada pakai resmi Pak. Itu begitu kita keluar kemarin pertama di Pak Warsono itu kita udah dianggap distributor Jabodetabek. Itu kita sudah jalan. Itu nggak usah harus nunggu. Ada kita jalan itu sambil nanti kita nyusun apa nih, minta persetujuan. Ya maksudnya dari situ tuh hasil dari situ kan berarti kan harus, saya bilang kan harus dirapati jalur distribusinya bagaimana nih Pak yang bisa dijalanin. Saya bilang itu jalur distribusi salah satunya bisa lewat jalur distribusi dari mana, dari terapis. Nah, kita buat bikin jalur lagi dari apa itu. Nah itu kan kita belum ada obrolan lagi. Terus kita paling bismillah lah, yuk kita sama-sama nih, kita pembukaan dulu. Masa pembukaan di situ kan nggak bisa, kita pembukaan dulu, kita doakan bersama-sama biar usaha ini jalan lancar gitu. Nggak harus menunggu seperti itu, kita jalan sambil nanti. Memang nggak harus menunggu Pak, iya. Memang iya sih. Tapi ya ibaratnya kan ya pembahasannya salah satunya itu dikembangkan. Misalkan emang kan kita rata-rata kan terapis, taunya distribusinya ke mana nih, ke pasien. Terapis pasien ke terapis terus ke pasien. Nah kita pikirkan jalur distribusi baru gitu. Terus mereka kan saya kepikiran juga ini aja baru kemarin saya pas itu lihat Canva Pro bayar 50.000 gratis selama setahun. gratis bayar 50.000 kan. Semuanya itu kan harus disiapin Pak. Bapak kendalanya apa nih, kok belum ada progres itu kan ditanya kendala, bukan ditanya apa namanya Bapak mau sih mungkin aduh ini orang kok
maksudnya gini, kalau saya nggak bersuci itu dia nggak berpikir situ. Nanti kita kasih ini kontribusi aja, berpartisipasi aja gitu, partisipasi aja. Ya makanya saya kan nggak apa namanya, ya biar nggak mencoreng-moreng, maksudnya ya nggak terlalu vulgar gitu untuk bagaimana. Jadi emang mungkin memang belum saatnya kali Pak Wid, Mas Pri. Jadi kan saya udah kepikirannya gimana kalau saya jual secara di Instagram, Facebook Ad gitu. Saya kan mikir tuh, waduh, ini kira-kira bisa nih. Orang dulu kan saya jualan lewat Facebook Ad. Tapi kalau lewat WA kan harus punya database yang banyak. Dulu saya punya mesin, tapi sekarang aduh, kendalanya mesinnya sekarang, dulu gratis, sekarang harus berbayar. Makanya ya itu kendala itu kan pernah saya bilang tuh, waduh ini peserta sedikit nih, bilang wah kita harus, saya dulu punya mesin tapi sekarang mesin itu udah di stop, udah diberhentikan, nah sekarang harus berbayar. Nah kan saya punya database banyak tuh. Nah database itu di apa namanya, disebar lewat WA. Dulu kan siapa Dimas itu suka itu nyebar link itu ke rumah, tuh nyebar ini sampai 10.000, 20.000, 30.000 nyebar ke orang. Maka akhirnya dia bisa kenalan sama orang Bali, terus bisa kenalan sama orang Makassar ya dari situ jalurnya kebuka, terus kenal bapak nih ini gitu. Itu kan pakai nomor dia tuh, ngirimin Nah karena kendala itu kan dari situ tuh, wah harus kena biaya nih. Terus juga mendesain kan juga ya apa namanya, ya ada misalkan dari tim Abu Rafa gitu kan, juga tim dari Abu Rafa juga apa namanya punya satu kontak itu sama bareng sebagai tim apa namanya, tim desain gitu. Jadi ada file-file mentah gitu, nggak file-file kita bikinin lagi, dibuat lagi gitu. Jadi file-file yang udah hasil dari dia itu kayak foto, jadi kan hasilnya bagus tuh, hasil foto, terus hasil kamera atau video yang mentahan gitu Mas Pri. Jadi kita bikinnya tuh bisa beraneka ragam gitu, bisa beraneka ragam. Itu nunggu berbayar atau gimana Mas? Bikin itu Ya kan untuk background untuk di Canva sendiri itu kalau yang bagus itu dia harus kebuka semuanya. Kalau nggak kebuka kan dia ada garis-garisnya. Makanya saya watermarknya itu, makanya saya ngakalin watermarknya. Ketika itu saya ganti gambar yang lain yang menyerupai. Habis itu saya nggak download dari situ, nggak bisa download dari situ yang hasil bikin banner ukuran segitu. Kita udah ganti watermarknya, walaupun udah jadi watermarknya kita unduh, dia nggak mau, dia minta tolong jadikan berubah jadi Canva Pro. Saya screenshot aja, saya kirim, potong, lempar, screenshot, orang lempar. Jadi ngakalin yang pro itu di model screenshot saat. Tapi kan ini udah bisnis. Kalau bisnis ya diperhatiin, misalkan ya untuk model kerjakan Canva-nya, jadi di Canva-nya dinaikin, ada bayar berapa gitu. Kan saya juga mikirin untuk apa namanya, di Instagram, di Facebook, terus
Ya itu dua itu tuh yang lagi, yang mungkin hari ini masih Pak booming. Dudut kampanye ada berapa? Satu. Nih kanvas saya yang pro yang ini materi digital ini pro. Kanvasnya satu doang nih. Pribadi aja. Iya pribadi. Materi itu sampai cuma 22.000 sampai Desember. Ini bayar 50 sampai lagi ada promo di Facebook. 21.750. Ini 50 sampai bulan Februari, sampai setahun doang. Ini pro semua ini. Tampilannya pro semua. Nah kalau udah pro kan, Tuh. pro. Ini bisa langsung nyimpen di sini nih, tang. Bisa. Ini kalau Iya kalau yang nggak pro nggak bisa. nggak bisa, akhirnya modelnya Ini nih, saya screenshot. coba ini yang nggak pro, yang pribadi. Ya, ini kan ini market ya. Pasar bisa pribadi. Ini pribadi nih. Ya, ini pribadi ini. Tapi saya coba tambahkan yang pro, bisa nggak gitu kan? Nggak bisa, memang nggak bisa gitu loh. Tapi kan kita bisa paling nggak bisa berkreasi dari situ misalnya gitu. Tuh katakanlah nih ya, ini kan pro nih, bisa pro nih, masukin sini bisa. Tuh. Hapus watermark. Ini watermark kampanye ada. Ini nggak bisa dibagikan, ini di pro gitu. Simpan. Nggak simpen, unduh. Nah diminta tuh unduh dengan Canva Pro. Iya. Tapi kalau itu nanti saya balikin ke yang matrik tadi, bisa. Karena emang ada Canva Pro. Iya, ini pro ya. Dimasukin pro ya. Unduh. Tuh langsung bisa. Pro. Karena materi digital itu memang pro. Ya enak kan. Enak tuh kalau kayak gitu tuh. Dan itu kita misalnya pakai apa? Remove bijinya, hilangkan background langsung dari sini bisa. Kalau Bisa. pribadi nggak bisa. Iya nggak bisa. Nah kalian pakai ke remove biji ke Google dulu. Kalau saya lihat pada kan potensinya sebenarnya banyak, Pak. Desain gitar, ya. Teman Pak Dodo dia itu lambat, apanya? nggak reaksinya tuh nggak cepat. Ya ini apa namanya? Desain pintar, browsing pintar, media sosial bisa. Orang mau bikin itu kan harus Iya, apa tapi namanya jangan pakai. jadikan alasan dulu, Pak. Kalau menurut saya jangan jadikan alasan. Enggak, itu bukan alasan maksudnya. Karena hanya gara-gara itu kemudian kita tidak mau berkarya.
Iya betul. Ada ya. Program aku kita masih butuh sebetulnya. Saya pribadi memang saya selalu mengatakan saya sama Abi Ahmad nggak ada masalah. Karena tadi janjian ke sini kalau janjian ke rumahnya Abi Ahmad saya ke rumah Abi Ahmad gitu. Karena memang strategi kita memang strateginya untuk jualan madu itu adalah pertama yang harus kita jalankan saat ini adalah mengadakan pelatihan dulu nih. Nah begitu selesai pelatihan kita maintenance tuh mereka teman-teman yang bergabung ke reseller. Maintenance-nya gimana? Ya maintenance-nya gimana? Ini gambaran saya ya. Ini Pak Awid sama Pak Bu Suci nggak sampaikan ke saya seperti itu. Tapi ini hanya gambaran saya. Gambaran saya adalah bahwa kita nyari reseller lewat di pelatihan yang applied kinesiologi sama pijat etno. Ya karena setelah itu teman-teman yang bergabung di reseller masukin ke grup khusus. Nah di grup khusus lah kita yang mengolah itu. Kita sediakan amunisinya buat teman-teman. Mau dijualan kayak mau produk penulis kita nyediain gitu. Itu menurut saya maunya seperti itu gitu. Menurut saya maunya seperti meskipun si Alphard anaknya si Abu Rafa emang sudah rajin itu. Nah maksud saya Pak Dodot bersinergi lah. Katakanlah misalnya Alphard hari ini ngeposting itu, besok Pak Dodot ngeposting itu. Maunya saya seperti itu gitu loh. Maunya saya seperti itu. Nah kalau untuk produk knowledge-nya, saya bisa bikin desain begitu saya bisa. Cuman kan lebih jago Pak Dodot dibandingkan saya. Gitu. Nah, saya bisa. Gitu. Cuma saya lebih Pak Dodot jalan di flyernya atau di itunya saya di tulisannya gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu. Habis setelah itu kita ini loh setelah ada pelatihan, ada reseller masuk. Nah, kita kasih amunisi lah untuk jualan mereka, untuk bahan omongan mereka kepada konsumen itu apa, kepada pasiennya itu apa. Ya kan kita tanya, apa sih manfaatnya madu? Karena menghilangkan apa kandungannya saja. Nah, kan mereka tidak hanya akan membaca itu, tapi kalau misalnya kita kasih datanya, ini loh manfaatnya ini, kandungannya ini, mereka akan bisa baca. Tugas kita sebetulnya cuma seperti itu, bukan kita mencari orang nyari jualan sudah kita di pelatihan itu. Kalau kita mau jualan secara pribadi, monggo boleh saja. Maksudnya seperti itu. Dan saya lihat pada punya potensi arah sana itu punya gitu loh. Ya memang semuanya ada kendala Pak, semuanya ada kendala. Tapi jangan sampai kendala itu justru mematikan potensi yang ada di Pak Dodot, yang ada di saya juga. Gitu. Yang nggak mau kan saya nunggu selesai rapat saya kan nunggu arahan gitu. Yang arahan dari mana? Arahan dari dari Pak Warsono mah nggak ada. Bukan dari Pak Warsono. Jadi kan dia ada namanya itu kan ada laporannya, misalkan alhamdulillah nih udah misalkan repeat order gitu maksudnya. Alhamdulillah nih ada yang jual, ada yang kita doakan. Itu saya udah bilang ke Bu Suci, ya saya sudah bilang ke Bu Suci. Saya paham maksudnya paham. Kita tidak bisa jalan ya mesti nunggu sempurna dulu, kita jalan sambil menyempurnakan diri. Dulu saya bilang Bu Suci ya kan, berapa jumlah reseller catat nih dalam buku. Kalau misalnya Karin deh pakai laptop gitu, resellernya ada berapa, kemudian order pertama berapa botol, tanggal berapa, kemudian order kedua tanggal berapa. Nah nanti dari sini nih ketahuan ini reseller yang aktif berapa orang, dalam 1 bulan habis berapa botol. Nah ini yang jumlah botolnya paling banyak ini kita kasih hadiah, saya bilang gitu. Iya, makanya merangsang yang lain. Nah untuk kayak gitu-gitu kan di samping mungkin desain belum, mungkin saya bisa membackup database gitu, misalkan isi data, terus ya ada pergerakan, emang ada bergerak itu. Wah ini ada perubahan nih, naik ini bulan ini gitu ini.
alhamdulillah nih hari ini saya ngirim ini gitu. Alhamdulillah nih hari ini saya ngirim ini. Iya, maksudnya rencana. Heeh, catat nih. Terus nih tolong nih ini. Jadi apa namanya? Ya bergerak itu artinya ya di grup itu ya kalau hasil di catatan tulisan tangan terus habis itu hilang, catatan tangan habis itu hilang, terus ya kita Ya, patokannya gimana gitu maksudnya kan gini. udah Maksudnya kalau saya sih ngerti, saya paham maksudnya gitu. ya kalau mau jadi Emang langkah pertama kita catat dulu gitu loh. Nah, nanti kalau misalnya ada laptop, kita sudah bisa beli laptop, masuklah ke situ. iya memang masuk ke situ, tapi kan di awal-awal gitu alhamdulillah nih ada saya ngirim 100 dus misalnya 100 botol ke ini, alhamdulillah ada yang ngirim ini, jadi ada jumlah nih total sekarang udah sekian segini tetap gitu. Alhamdulillah nih minggu ini, soalnya kan dulu makanya waktu dia ngomong kalau dia Ibu Susi nggak sanggup dalam segi dalam hitung menghitung misalkan itu kan ada Sumi, oh Umi nggak usah deh, Umi ntar sakit malah Tajo sakit, aduh ini orang kok gimana sih, dia kasih kesempatan deh ya kerjaan yang itu kan nggak terlalu berat, malah aduh dia pikirannya jelek, nggak mau deh nggak usah, ntar gue yang lagi tanggung jawab. Ngapain itu sih? Ingat ya waktu makan di itu, makan di mana, di Pik waktu makan soto. Ya Umi saya kan masuknya kalau saya paham dia mau ngomongin masalah Umi mau dimasukin lagi sama KPST nggak nih, dia lagi nggak misalkan lagi nggak kerja nih udah mendingan gitu, nggak usah deh. Lalu yang ngomong saya. Iya makanya kan ditolak sama itu ya nggak apa-apa mungkin ya bisa Khusus orangnya agak susah. terus kan Orangnya agak susah. Jadi kita mesti ngikutin pelan gimana caranya gitu. ya kan ya kita kan mungkin aja nggak ngejar, saya sih nggak karena saya nggak apa namanya nggak terjun nggak posting, saya nggak terjun nggak ngerjain itu, saya tuh emang ya udah saya alhamdulillah aja bisa bergabung di sini, kalau duit tuh nggak usah nggak usah terlalu berharap lah, udah biarin deh namanya yang kerja keras Pak Widi sama Bu Suci dia kan yang nerima, saya nggak apa namanya nggak mikir ini gimana gitu, enggak, cuman kalau ada orang yang bisa membantu misalkan yang ngerjain misalkan Umi atau apa anaknya gitu, ini anaknya saya gabung saya masukin nih untuk apa namanya catatan di BA ya, terima kasih. Misalkan ya alhamdulillah hari ini gimana nih rencana kita nih gitu, jadi omongannya tuh ya ada di grup itu emang harus ada omongan, jangan tiba-tiba ditelepon terus ya kan bisa kamu Pak Dudut gimana nih kok belum mulai nih gambarnya gitu kan nggak ada, tahu-tahu ujuk-ujuknya aduh kan ya harusnya kan bisa di kolom apa di grup distributor bisa, Dudut mana nih gambarnya kok belum muncul nih gambar-gambarnya tolong di itu dong. Jadi bukan sebatas apa namanya ya apa itu juga ya diam dulu karena emang saya mau beli madunya juga belum bisa beli. Terus saya kan mau jualan juga pengen beli madu, jadi saya belum beli, mau beli
apa namanya, pakai sistem dropship aja kalau mau jualan. ya kan banyak kan buat terus mau bikin rupiah dari surat hijrah juga belum bikin. Aduh. Siapa aja tawarin aja di grup gimana, kalau ada yang mau maksudnya kita mau datang ke sana ke rumah Pak Wid minta madu 5 gitu ya, nanti kalau misalnya ada yang bayar baru, masa nggak dikasih sih. Karena pengen beli aja saya dapat berapa nih gitu, orang Pak Wid telepon ke saya, Pak bentar dapat diskon 30%, Pak Wid yang telepon dapat diskon 20%, beda tuh. Saya nggak komplain, udah biarin aja, emang saya waktunya belum beli. Dapat diskon 30, oh telepon dapat diskon 20, Wid diturunin lagi deh. Saya kan nggak komentar, cuman pas ya karena saya memang belum beli, tapi kalau udah beli baru saya ngomong. Kemarin Pak Wid bilang 30, pasti kok jadi 20. Baru saya komentarin, ya belum bisa apa-apa, ya udah. Nah, Abi itu kan lagi mau menghidupkan itu pondok basmalahnya. Terus Nah, terus habis itu yang mau masuk siapa? Pak Bambang, Pak Bambang Abagan nggak jadi. Abagan enggak, karena kan dia apa namanya prediksi, dia coba menganalisa dulu, tuh kayaknya nggak usah deh gitu, saya nggak jadi deh gitu, nggak jadi ya Bagat, ya udah. Terus Bambang masuk, terus nah karena emang dia butuh desain gitu kan, saya ditarik apa dulu, tapi jangan bawa nama-nama KPST. Siapa yang bilang itu? Iya, Abi. yang bawa nama KPST. Ya enggak lah Pak Abi, paham lah bilang itu kan pribadi saya bilang itu. Kalau Pak Bambang sudah cerita, Pak Bambang udah cerita, udah kesini 2 kali udah cerita tentang saya. Maksudnya tidak mengulik sampai ke dalam. Kalau mau ada pelatihan, ya itu sih haknya beliau. Monggo aja, kalau mau lebih bagus bisa, monggo aja. Monggo aja kalau saya sih bagus, kalau karena Abi kan juga punya tempat, punya potensi, alat-alatnya bagus. Ya kan, daripada alat-alat itu udah berapa tahun mangkrak nggak dimanfaatkan. Ya Nggak jadi investasinya mandek gitu loh. tadi kan ketemu, terus logo dia bikin baru, nanti apa disusun bikin broadcastnya udah ada sih, lagi ngerjain kotak amal lagi buat infak, mau bikin pelatihan gitu dia. Tapi kalau menurut saya pelatihannya kalau ruangnya sih terlalu kecil Pak. Iya memang kecil, cuman kan kalau ya kita kan kita ngikutin aja. Tapi kalau mau ngadain baksos itu tempatnya bagus. Tempatnya bagus, artinya di lantai 1 itu perempuan, lantai 2 laki-laki ya. Bagus, desainnya seperti itu. Nah ini baksosnya praktek gerakan sholat serta 30-an. Aduh ntar ya udahlah, praktek gerakan sholat di ruangan itu 10 aja udah ruangannya seperti segini itu kan. Kecil gini. Ya gimana, saya kan dulu pernah protes, saya bisa kok nyewa di hotel kan digituin, ngomong ntar ditinggiin lagi, ini kan ya udah jalanin aja.
Jadi pernah ngomong gitu, nih kalau kita mendingan tempatnya agak luasan nih kita sewa. Saya bisa kok, malah Ngapain mesti sewa sih? kita usulin. Misalnya memang di toko masyarakat sini parkir ruangannya di bawah. Kalau untuk pelatihan gerakan sholat bisa nggak dibikin sih di masjid jauh lebih itu. Ya pikirannya dia pengen memperkenalkan yang di situ gitu. Di lingkungan situ. Sama Aja situ. di sini kan gitu Ya aja. kalau misalkan takarannya cuman 10 orang, ya udah 10 orang aja. Tapi kita nggak bisa ngomong begitu lah. Udah kamu kayak kejadian kemarin tuh. Kamu kan cuma ngumpulin peserta, bukan nanyain peserta, kamu udah bayar apa belum? Siapa itu? Abi yang waktu dulu itu tuh. Kan kan kamu kasih nama-nama. Kamu dimasukin aja ke dalam grup, bukan kamu nanya orang-orang itu satu-satu di dalam satu-satu itu orangnya itu bayar apa enggak. Oh, yang pelatihan dulu. Pelatihan dulu, makanya sekarang eh saya konfirmasi ke Pak Romlat. Nggak apa-apa dulu, kalau mau jalan aja. Ya, kalau mau jalan aja. Iya, saya konfirmasi Pak Romlat. Kalau saya sih nggak menghalang-halangi. Bahkan saya bilang silakan orang lain masuk kalau butuh tenaga saya ini jadi terapis pun saya mau, dengan catatan ya memang ada waktunya. Saya bilang sama Abi kan juga seperti itu. Biarin aja, biar prosesnya jalan dulu. Itu nggak lama pasti jalan. Itu cuma ngirim barang doang, nggak bawa orang. Nggak bawa orang, kirim barang doang. Harus ditarik kecil banget, masya Allah. Sehari dapat berapa tadi kan? Ikan bang, ikan ini. Mulailah bikin desain yang tentang madu itu. Bikin desain tentang madu itu. Japri aja ke Bu Suci, kirim aja gambarnya ke Bu Suci atau Pak gitu. Nanti saya ngomong, masih aja lah kita jalan berempat, jangan hanya hal-hal yang kecil yang terjadi yang tidak diinginkan gitu. Kalau saya untuk ngomong itu nggak bisa saya ngomong, kamu harus begini kali dari WA ya, dari WA Ustaz itu kan langsung tak share ke Pak Dodo kan. Tapi kalau omongan saya tidak, nyari momen yang pas. Ya tuh kemarin saya yang ngomong tuh ya di Pak Wiwit telepon, kalau nggak main yuk kita kumpul yuk gitu. Ini gimana nih, nih kalau emang ada yang perlu sampaikan jadi yang nggak terhambat gitu, ini sampai closing dan kalau ya dan misalkan itu kan ya curhat sama Ustadz nih, gimana nih Ustadz, oh ya udah antum
berjuang sendiri aja. Maksudnya gimana Ustaz Surya? Ya udah ikhlas, sabar gitu, berjuang sendiri aja gitu. Masalah ini Dibilang itu. Terus apa saya harus terus apa yang harus saya lakukan gitu. Ya. kapan tadi ngomong? Kemarin malam itu wis. Jadi pas saya kan kaget lah, saya udah dikeluarin grup nih kemarin, udah gara-gara mungkin saya nggak datang pas kemarin itu, saya langsung dikeluarin nih grup. Ternyata dikeluarinnya grup nambah lagi 1, 2, 3 ada berapa grup itu, waduh. Berapa grup di luar emang? Berapa? 3 reseller KPST, tim distributor. Yang berhubungan dengan Terus di grup jualan itu berarti. Ya nggak tahu kalau dia meledak ini bisa terus dikeluarin di grup. Ya kan perasaan saya waktu itu berkecamuk juga, saya mau kira saya ini di grup Pondok Basmalah apa namanya kalau mau jahat-jahatan tuh malah akhirnya saya aku udah biarin aja, tenangin gitu, apa namanya tenangin dulu, tapi saya nanya gitu, ini kenapa, bilang gitu, kok saya harus ngomong apa gitu. Kalau saya udah ditanyain, padahal kemarin kok nggak datang, ada apa gitu, kan saya diem aja, saya nggak jawab ke Abu Rafanya. Apa dia bagus bikin sini kalau dari frame cakep ya. Ini background tangannya ini yang bagus tuh untuk Bang Bukit. Terus sering ngisi kajian setiap Sabtu, ngisi kajian di Naivos. Tadi belum, baru dengar itu namanya. Tadi kemudian tadi itu Ustaz Oke, bukan Oke Setiawan. Terus Bapak Yan Hendayan juga Saya belum tahu deh. belum. Itu juga semuanya juga baru. Jadi udah berselang 2 hari. 2 hari tuh. Pertama marah-marah, belum dikeluarin dari grup. Nah, besoknya baru dikeluarin dari grup. Baru kemarin kan? Udah 2 hari. Baru tadi malam. Udah 2 hari. Iya, tapi keluar grupnya baru tadi malam. Baru tadi malam.
Jadi emang niat buat ini nih buat hari-hari, buat dapat hari buat beli bensin tuh. Ada orderan masuk. Cilandak Tangerang enggak belum. Dan masuk tapi jaraknya jauh. Itu udah pakai daftar. Pakai daftar atau ngedownload aja? Daftar, download, habis download terus kita registrasi. Terus habis registrasi transfer ke sini 50. Nggak perlu datang ke tempat. Enggak perlu. Enggak. Kalau saya datang ke tempat saya bingung, orang saya belum divaksin. Ini satu kali dapat order itu berapa dapatnya? 10.000, 15.000. Ini. Jadi tergantung jaraknya. Kalau jarak dekat kan ada jumlah 8.000. Tarifnya 8.000. Dia jaraknya sekitar 4 kiloan. Dia bayarannya berapa? 5.000. Ini ampun, ini gimana? Kalau 5.000 bayar 8.000 bayar 5.000 gimana? Jadi potong dari sono 20%. Dari sono dari pemilik aplikasinya kayak Gojek itu kan kayak Gojek kayak itu ada biaya 20%. Di dalam 20% ada lagi di dalamnya PPN. Astagfirullah. Bayangin nganter yang dekat-dekat dapat 8.000. Bukan dapat 8.000, tulisannya 8.000. Pas masuk ke walletnya dompetnya 5.000. 5.000. Aduh ini gimana nyari, udah muter-muter ngasih titiknya di mana, alamatnya di mana. Bayar cash gimana? Nggak bisa bayar cash. Tergantung Ya kan ada pilihannya situ kan. ada customer yang bayar cash gitu. Nah kalau bayar cash kitanya kepotong saldonya ini nih. Di e-walletnya itu. Di walletnya itu kita kepotong. Misalnya ngandelin orang hampir ini saya daftar udah berapa lama ya, hampir 8 bulan saya udah daftar lama, 8 bulan saya baru jalanin, baru ini nih saya jalanin. Daftarnya udah 8 bulan yang lalu. Ya kenapa nggak dijalanin? Jalannya maksudnya daripada bengong-bengong di rumah jalanin. Enggak kan, saya kan pikirannya kan bawa motor kan, saya udah dulu waktu Gojek udah saya nggak terusin gitu karena waktu itu udah dapet pekerjaan. Tapi akun Gojek punya juga. Udah hangus ya. Udah hangus gara-gara itu. Aduh, saya bawa motor ngantuk mulu aduh. Saya makanya nggak mau bawa penumpang. Apalagi bawa barang. Aduh, jalannya enak sih, jalannya bisa santai, bawa barang nggak terlalu banyak. Cuman aduh. Kemarin sama Prof aja, boncengan sama Prof. Jalan ke mana? Wisma Alamanda di Simatupang. Wah, acaranya dari jam 9, jam 10-an. Nunggu sampai jam 11. Jam 11 baru pulangnya jam habis asar. Yang ada acara siapa? Profesor atau? Aduh, nganterin itu gimana? Bro, ikut yuk. Ini saya ada presentasi masalah apa namanya bisnis bagus nih. Dia dari teman saya dari perkapalan, dia bilang itu. Oh, saya pikir boleh nih saya. Nah, ternyata MLM juga, dia money game. Aduh. Apa? MLM, money game. Sampai Jadi diterangin, nih kita bukan jualan produk tapi jualan konsep. Konsepnya apa nih? Konvensional, franchise, terus ada marketplace, terus MLM.
Nah, target kita nih 246 miliar. Waduh. Dalam waktu misalnya berapa bulan ya? Pas tahun gitu dalam 247 M. Nah, ini jadi ada beberapa keterangan tuh. Satu titik untung gitu. Satu titik balik modal. Terus nah konsepnya itu dengan MLM itu kita bisa jualan produk bisa 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 gratis di marketplace. Kita mau ada produk franchise kita bisa gratis. Kalau kita mau ngambil franchise terus kita bisa konvensional bisa bayar. Terus akhirnya saya pelajarin lah ini bikinnya di website ini website setiap Tapi orang bentuk perdagangannya apa? Fisik dagangannya apa? ini nggak jualan ini dagangan tuh di belakangan tapi jualan konsep tuh dagangannya dia gitu. Dia menerangkan itu tuh 4 hal itu konvensional franchise terus marketplace terus sama MLM. Nah kita bisa jualan dari sini bisa tapi bayar. Tapi kalau dari MLM kita bergabung di sini satu titik aja semuanya gratis dia bilang itu. Bayarnya berapa? 500 sampai 1,5 juta satu titiknya. Saya pelajarin di marketplace-nya dia ya ini marketplace-nya bentuknya di website. Muncul pertama produk yang pertama muncul di page yang pertama di posting. Produknya apa? Produk kesehatan, pangan, Campur aduk jadi nggak ada apa klasifikasi gitu nih kayak ini. ya produknya berbeda sendiri atau Produk sendiri atau dia membentuk komunitas namanya komunitas The Boss. Nah komunitas yang orang-orang yang udah bergabung dibuatin marketplace dia bisa jualan produknya di situ gitu. Dia bikin marketplace sendiri ya ini marketplace bentuknya website produknya nggak kayak di aplikasi bisa ditata nih nggak berantakan aduh. Dia ngomong masalah sih bagus ya, cuman wah bagus nih pak yang bapak bicarakan tapi menurut saya produknya apa nih yang bagus saya bilang itu. Dia bingung kita nggak jualan produk kita jualan konsep. Kita jualan mimpi 246 miliar waduh. Jadi ibaratnya saya punya kelapa sawit yang saya mau bertemu dengan investor nih. Apa kita bawa bibitnya pohonnya itu sama cangkul bagaimana coba bisa nggak tuh kita menyampaikan sesuatu keuntungan dari kelapa sawit dengan kita membawa pohonnya cangkulnya gitu ke investor. Nah orang bilang tergantung ini orang satu lagi ya tergantung ini pada nggak nyambung. Saya bilang wah enggak lah ya tinggal skema data aja berapa keuntungannya per bulan dia bisa ambil keuntungan berapa maka investor itu akan mau ngambil gitu sebenarnya. Oh dia baru ya betul artinya yang dibicarakan ya data angka gitu bukan produknya itu bukan pohonnya itu. Nah itu yang ngomongin ya ngomong itu bukan produk tapi ya angkanya itu angka 246 miliar. Tapi ketika masuk ke dalamnya itu ya ini nggak sesuai banget ini masih amburadul terus bagus ini coba ngaitin dari bekerja sama dengan koperasi UAMKM terus bekerja sama dengan ini coba saya masukin ke dalam lagi ya ini produk-produknya nggak tersusun rapi jadi yang posting awal itu yang muncul terus gimana kita nyari produk yang
produk yang baru. Ini MBRI Code ID Apaan? punya dia nih tuh, MB. patut MBI ya. MBI apa sih katanya? Nah itu bisa itu layanan bisa dibikin seperti itu. Apa namanya, kalau kita nggak punya komunitas secara nyata, misalnya ada beberapa orang tapi kita pengen jual produk, bikin komunitas secara digital, orang-orang direkrut, mereka suruh jualan di situ. Ini masih nih, nah, ini kan ada nih Apanya? bukan daftar, aduh bukan daftar ini. Registrasi. Nih katalog dia nih. Produk-produknya itu. Produk-produknya nih. Jadi bikin komunitas dalam bentuk apa namanya, layanan penjualan gitu. Hujan ya? Ya. Ini poinnya nih. Ya Allah, cetakan gue 500.000. Mencet di katalog. Panci. Umroh. Panci kesehatan. Oh, produknya nggak spesifik ya? Campur Campur. aduk. Ini ada umroh, ada panci. Mana yang duluan ya? Wisuda, logo wisuda. Pusing dengan. Pengunjungnya banyak nggak itu masalahnya? Nah, Pengunjungnya banyak. Anggotanya doang. misalnya ini bikin layanan komunitas berbasis aplikasi kayak gini nih, buat jualan. Kalau mereka mau bikin buat pelayanan kesehatan, nggak setuju deh, ntar kalau ada apa-apa ntar nama kita yang kena. Jam berapa? Ya, hari ini belum dapat tarikan. Belum. Nganter anak sekolah. Terus nemuin adik, janjian sama rombongan. Yang di Google Map itu minta diterapi rata-rata orang ini, aduh, stroke, Pak, bisa sakit stroke Pak. Ya, gimana? Di Google Map kan saya pengobatan terapis. Kamu betul lah, cobain aja. Tapi dulu. Oh, udah berapa kali? Rata-rata sekali doang, habis itu enggak.
bikin janji dia, terus dia nggak diterusin lagi. Gimana nih? Orang maunya cepet, maunya Itu langsung. mindsetnya dirubah dulu Pak. Orang Dirubah dulu. Jadi begitu kita mau datang, sampaikan dulu pemerintah bahwa pengobatan ini tidak ada hasil instan. Dokter aja untuk orientasi berapa tahun, berapa hari untuk pengobatan ini. Kalau Bapak berharap sekali pengobatan langsung sembuh, itu mujizat. Yang punya mujizat itu cuma Nabi. Kalau Bapak berharap seperti itu, mohon maaf saya nggak bisa. Udah. Kalau dia tidak, oh ya udah. Tapi ya udah, saya mau dirobati. kalau itu kan skakmat. Jadi artinya harapannya kalau mau sembuh cepat ya ada mujizat, tapi kalau enggak ya harus dicoba. Karena berapa lama dia harus coba terus. Saya pikir aduh ini orang kayak kemarin dia juga ngelayanin terapi juga ini apa yang harus dikuatin lagi. Udah berapa kali datang seminggu sampai belum ada ini apa namanya, belum ada perubahan gitu. Terus kayak saya terapi kemarin tuh baru pas hari pertama Ramadan, si Indra kan jatuh tuh keseret motor. Ada nggak sih terapis, katanya dia komentar di mana tuh di grup, ada nggak sih terapis di Tangerang gitu. Saya lagi sakit nih. Nanti ngomongin saya terapi listrik. Ya kan tahu sendiri kalau terapi listrik, misalkan mampunya di situ apa namanya, nggak bisa langsung ini. Emang tangannya kenapa? Itu bukan tangan, Ini kaki. Terus leher itu. ini bengkak nih, ini sini bengkak rasnya, sini sedikit, terus di bokong nih juga Itu nggak bisa jalan dia. enggak bisa jalan. Udah diurut belum? Patah tulang gitu. Urut tulang. Diurut udah pas hari pertama kan diurut, terus malamnya di terapi listrik. Nah dia cerita sama saya, terus saya waktu di mall apa di mana gitu deh, supir taksi dia bilang itu, supir taksi. Ngapain supir taksi? Dulu mas saya ini udah kurus kering, udah sakit, berobat kemana-mana nggak sembuh gitu. Terus bapak berobat apa pak? Ya itu saya berobat ini apa, listrik. Listrik gimana pak? Jadi min sama pesama itu tuh sama dia dipegang, itu dia nggak udah kebal gitu. makanya dia tertarik. Ya udah saya mau di terapi listrik dong gitu. Aduh, ya kan pengalaman saya udah berapa kali terapi yang kecelakaan itu, sama adik saya juga saya terapi tuh. Ada perubahan ini. Ya gimana ya, hasilnya tuh ya sedikit kalau terapi listrik. Orang saya juga pernah nyobain waktu sakit di sini nih, di perut, terus sakit di istri saya di punggung, nggak bisa bangun tuh, saya terapi listrik. Ya nggak sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi sebentar saya terapi listrik. Jadi kan minta diisi terapi itu udah sebentar, udah besok lagi gitu terapi lagi. Jadi ada perubahan. Cuman banyak orang, walaupun si Indra juga Ya memang